balik lagi bersama saya Franky Mori di channelnya Yasashi Garage. Hari ini ada satu buah motor yang baru beres dan akan kita review buat detail dan pengerjaan dan semuanya yang ada di motor ini. Sebelum saya ngebahas nanti semuanya, jadi saya akan menjelaskan dulu basic motor ini adalah Honda NV400. Ya, Honda NV400 itu dia lansiran Jepang yang saingannya dia di antara V-engine cruiser. Jadi V-engine cruiser ini nanti di situ Honda itu ada Shadow, ada NV, ada Magna. Nah, cc-nya macam-macam. Jadi dia yang paling kecil ini cc-nya di 400, 600, 700 sampai 900 lah. Jadi saya nggak begitu paham juga di basic motor ini. Yang pasti Honda NV400 ini lansiran di era tahun 90-an. Jadi kalau kurang lebihnya di tahun 90-an. Dan motor ini juga lansiran di era tahun 90-an. Tahun 9 berapanya saya nggak tahu pasti, mungkin harus 96 atau 97-an lah. Jadi di CC400 ini sudah berbekal V-engine, cuman V-engine-nya beda sama Harley Davidson ya. Jadi kalau Harley Davidson dia sejajar, tentu saja. Kalau di Jepang ini dia agak sedikit bergeser, jadi tidak benar-benar simetris banget. Jadi makanya si karakter suara antara Harley Davidson dan si Honda ini beda banget. Jadi terus di V-engine-nya cruiser ini selain Honda ada juga kayak Suzuki Intruder gitu-gitulah. Kayak Yamaha, Virago, terus di kelas-kelasnya begitu. Jadi nanti teman-teman boleh lihat, cari-carilah, browsing di internet atau di pencarian. Di situ nanti basic motor ini atau beberapa motor yang tadi saya sebutin. Nah, balik lagi ke motor ini. Jadi motor ini tuh bentuknya cruiser. Jadi motor bener-bener motor motor cruiser. Jadi ngejelasinnya buat yang belum begitu paham. Jadi motor cruiser tuh motor yang berbentuk kayak motor touring yang hampir kayak Harley begitulah. Jadi motor-motor cruiser yang motor-motor nyaman untuk dikendari touring begitu. Nah, jadi di ubahan motor Honda NV400 ini benar-benar bukan ubahan, jadi total semua, jadi hanya berbekal mesin doang. Jadi si NV400 ini yang dipakai kemarin mesin doang, jadi karena sasis atau frame-nya ini bikin semua dari nol, karena nanti si bentukan aslinya Honda NV400 seperti apa, jadi nanti biar ada pandangan bahwa oh ya aslinya begini, dan setelah jadi di custom seperti ini. Karena total ini semuanya mengalami bukan perubahan, tapi dibuat ulang semua sasisnya. Dan ini bergaya scrambler futuristik. Jadi konsep apa ini, teman-teman kalau nanya bahwa ini adalah scrambler futuristik. Jadi scrambler futuristik adalah scrambler yang lebih cenderung modern atau scrambler masa depan, yaitu dia lebih nyudut sudut, terus lebih mengekspos karakter frame, engine, dan beberapa detail-detail buritan baju-bajunya ini, baik tangki dan semua sisi covering nanti lebih ke sudut-sudut bentukannya. Nah, motor ini semua dibuat dengan sistem konsep yang sudah saya buat secara cermat matang lah, karena setiap motor yang dibuat di Yasashi ini saya selalu mengedepankan motor ini harus berkarakter, punya ciri khas khusus dan bercerita pastinya. Dalam arti bercerita bahwa motor ini dengan konsep apa, yaitu tadi yang saya sebutin, futuristic scrambler. Nah, karakter yang kuat saya terapin di motor ini karena konsepnya adalah futuristik, yaitu sistem suspensi belakang. Jadi suspensi belakang ini namanya floating suspensi. Saya pernah buat di motor Yamaha XR milik saya pribadi yang sudah lama banget lah, di eranya awal pandemi banget. Jadi floating suspensi ini saya buat menyesuaikan beban dari si berat motornya sendiri. Jadi kalau ada teman-teman nanya, ini suspensinya pakai motor apa? Sebenarnya nanti dia ngaplikasi punyanya cabutannya Kawasaki KLX, punyanya upside down,
Karena sebenarnya dalam penerapan custom suspensi itu di motor itu nanti balik lagi menyesuaikan berat motornya, terus si sistem kerja suspensi ini biar biar sesuai dengan berat motor. Jadi nggak bisa sebenarnya ganti suspensi itu sembarangan, dalam artian kalau untuk motor-motor yang ringan banget diterapin ke motor sport yang berat kayak gini pasti nanti ambles. Jadi harus disesuaikan juga teman-teman di saat nanti melakukan perubahan atau modifikasi membuat motor. Jadi tidak serta-merta bahwa suspensi motor itu semuanya bisa fit untuk dalam mengcustom kendaraan. Jadi harus sesuai dulu kalian nyabut punya buka atau nyabut ataupun beli basicnya dari motor apa, dipasang di motor apa. Jadi harus ngikutin line-nya. Jadi kalau motornya sifatnya motor berat atau motor bebek dan non bebek lah. Jadi kalau motor bebek kita bikin lagi bebek, kita carinya yang bebek. Jadi biar dia motor itu minimal suspensi itu sudah disiapkan dan diukur dengan beban yang sesuai. Jadi makanya jangan sampai kalau kita bikin motor yang berat gini ngambil dari aplikasi motor bebek tipe monoshocknya pasti ambles. Jadi itu sekedar informasi juga. Nah, lanjut dari custom floating suspensi ini semuanya dibuat handmade ya, dibuat handmade semua. Tapi sebenarnya nggak semuanya pure handmade sih. Kayak ini pembuatan ini biar simetris dan presisi. Ini saya pakai bahan yang tebalnya 8 mili di laser cutting. Jadi laser cutting jadi 8 mili. Jadi biar tidak capek untuk pembuatan detail-detail kayak gininya, dan dijamin dia udah pasti presisi ya karena menggunakan komputer sistem laser cuttingnya. Jadi dua bagian ini. Jadi ini beberapa lakukan semuanya sudah diukur secara presisi, jadi menggunakan laser cutting. Jadi teman-teman juga bila kalau ngerjain beberapa sektor-sektor rumit atau detail menggunakan baik itu besi, aluminium, baiknya zaman sekarang ya menggunakannya laser cutting, karena dengan teknologi ini dengan hasil yang sangat detail, cermat dan yang pasti detail, cermat dan presisi udah pasti. Terus kedua, mempercepat proses pengerjaan, dan hasilnya juga udah pasti lebih beda dengan benar-benar pure handmade. Kalau handmade udah pasti tingkat presisinya belum tentu pas. Pembuatannya juga beberapa detail-detail pojok-pojok begini tuh dia makan waktu. Bukannya tidak bisa, tapi makan waktu prosesnya. Dan kalau ngating dua bagian ini hitungannya paling lama 15 menit. Tapi kalau custom bikin dengan bolong-bolong gini ya 2 hari. Jadi 2 atau 3 hari lah. Jadi lama banget waktu yang dibuang. Proses makannya zaman sekarang lebih baik dengan mengoptimalkan teknologi yang sudah ada. Kecuali di daerah teman-teman belum ketersediaan sistem laser cutting, ya is okay lah, masih bisa dikerjakan secara handmade. Tapi kalau mungkin yang di kota-kota besar sudah ada. Nah, lanjut di sektor frame belakang. Sektor frame belakang ini sebenarnya dia knockdown. Jadi nanti di sini kalau dibuka si cover, istilahnya monel ya, dia ada baut antara baut sini sama baut sini nih. Nah, ini jadi sektor untuk si frame-nya. Jadi frame ini dilepas ke knockdown. Jadi kalau dilepas, baut kanan kirinya lepas, dia potong setengah kepotong setengah di antara backbone sama underbone-nya ini. Si frame ini bisa lepas bongkar pasang teman-teman. Jadi saya kalau setiap pembuatan motor yang berkarakter ke futuristik, terlepas di luar futuristik sendiri sebenarnya, apalagi ini ya benang merahnya scrambler futuristik. Jadi di mana motor scrambler itu kalau menurut saya sih baiknya, jadi dia dengan sistem jadi mengedepankan sistem kecanggihan atau teknologi yang bisa diaplikasikan, yaitu si sasis ini jadi dia lebih punya keunggulan lah gitu. Jadi garis bawahnya sih punya keunggulan. Jadi enggak yang monoton, yang bentukannya begitu-gitu aja, karena ya emang
karakter si motor ini adalah futuristik. Dan dari mulai sektor bagian bawah sampai ke sini semuanya, jadi teman-teman bisa lihatlah sendiri. Jadi si karakter si DNA-nya frame ini sendiri sudah mewakili banget bergaya futuristik. Jadi dengan kokoh, kekar, dan yang pasti berkarakter banget lah untuk si scrambler futuristik ini. Jadi scrambler futuristik sendiri beda dengan scrambler yang vintage, old school gitu, beda banget. Jadi lebih ke apa ya? Jadi beda banget lah, beda banget. Cuman pakem-pakemnya kan kalau motor scrambler itu ya bannya harus mewajibkan menggunakan dual purpose. Jadi ini ban depan belakangnya menggunakan dual purpose ring 17. Nah, ring 17. Jadi si rim belakang ini dia menggunakan size ring 17 350, depannya 3 inch, depannya 3 inch, belakang 3,5 inch. Bannya ini 150 per 70 17. Depannya 130 per 70 17. Jadi buat depannya informasinya di situ, tapi barangkali nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Nah, setelah lanjut pembuatan sistem frame belakang, ke floating suspensi, detail untuk swing armnya, terus ada lagi satu lagi yang emang pengerjaannya waktu itu sulit. Karena apa sulit? Karena yaitu nyambung ke obrolan yang tadi awal, motor ini karena dia menggunakan sistem penggerak hafal atau gardan, jadi si bawaan motor ini kemarin dapetnya ini apa namanya, velgnya itu velg palang atau velg bintang lah istilahnya. Nah, si velg palang bintang ini beda sekali karakternya dengan beberapa velg yang umumnya di motor-motor lain. Kalau umumnya motor-motor lain itu sangat mudah banget untuk melakukan custom atau kanibal kanan kiri, dalam artian kanan kiri itu mau yang bawaan motornya jari-jari dirubah jadi palang bisa, ataupun sebaliknya juga bisa, mudah, bisa menggunakan aplikasi motor A, B, C, D, bisa digoda-gado bisa. Nah, kalau di motor ini nggak bisa, teman-teman. Ingat, motor ini nggak bisa. Karena apa? Jadi di dalamnya itu sistem hubnya itu di dalamnya sudah ada istilahnya pakai sistem gigi lembut atau gigi nanas. Nah, si gigi nanasnya ini sudah jadi satu kesatuan ke sistem gardan. Jadi kalau ngastem dalam pembuatan motor ini kayak kemarin, seandainya motor ini datang dengan mesin tidak dilengkapi dengan gardan juga repot, untuk mengcustomnya prosesnya juga panjang lagi, ribet lagi, rumet lagi, dan apalagi kalau nggak dibarengi dengan kelengkapan hubnya, itu makin runyam. Jadi untungnya kemarin motor ini datang itu kondisinya kan mesin di dalam karung, 3 karung, jadi motornya juga nggak jelas, nggak hidup, nggak apa, semua part-partnya juga hilang. Jadi motor ini tragis banget nasibnya. Jadi datang itu dengan berceceran banget mesinnya, tidak lengkap. Jadi PR-nya lama banget, bertahun-tahun untuk mengumpulkan si part-part yang hilang di areal mesin yang vital banget, cukup vital. Dan beberapa sektor gardan juga ada juga yang hilang. Cuman ya itu proses bertahun-tahunnya ini, jujur lama banget ini bikin motor. Jadi secara assembly bikin motornya 1 tahun kelar, tapi dengan mesin motornya mungkin makan waktu 3 tahun lebih nggak kelar-kelar. Karena apa? Cari barang motor-motor di kelasnya motor Eropa atau motor Amerika mudah didapat. Dengan beberapa channel teman-teman juga mudah banget didapat. Ada uang, kita dapat barang. Kalau ini ada uang, nggak ada barang. Dan itu adalah problematika kenapa, ya itu yang tadi saya bahas lagi. Makanya motor ini jarang diminati karena emang secara partnya susah didapat. Jadi jadi peminat itu akhirnya dengan sendirinya berkurang. Jadi market motor ini kurang bagus buat buat jangka panjangnya. Emang ya bukan bicara tentang sekarang ya, emang udah dari awal 2000-an juga udah banyak ditinggalin lah kalau di kota-kota besar sih. Ngurus motor beginian kurang inilah kalau menurut saya. Tapi balik lagi ke selera ataupun kalian sebagai Jepang between lovers, oke, nggak jadi masalah. Jadi kalau saya sendiri kurang meminati motor ini karena ada banyak beberapa yang emang harus dipikirkan jangka panjangnya. Karena memiliki motor itu kan bukan hanya barang display aja ya, barangnya harus kita nikmati, kita pakai gitu lah gitu. Nah, lanjut ke hub yang tadi.
kita balik lagi obrolan yang balik lagi, yaitu hub ini awalnya dia berbentuk palang. Nah, akhirnya saya buang palangnya, saya bubut lagi, didesain sedemikian rupa, akhirnya jadi spoke atau jadi jari-jari. Jadi ini kalau teman-teman lihat jari-jari sekarang ini, kalau barangkali ada yang pengen spill hubnya belakang pakai apa, karena hubnya lucu sebenarnya nih. Ada beberapa sirip-sirip yang uniknya, jadi nanti saya tayangin video lebih detailnya. Jadi si hubnya ini ada sirip-sirip bagus, kayak pendingin gini. Jadi barangkali ada yang nanya, ini hubnya spill dong pakai apa? Nah ini bawaannya. Jadi bawaannya saya buang, bintang palang di tengah-tengahnya, dibabat semua pakai mesin bubut. Nah, bikin lagi bracket untuk si nap spoke-nya itu atau nap jari-jarinya ini. Makanya ini antara ini sama ini chrome kan. Nah, dia dibaut kan teman-teman tuh. Nanti boleh lihat detail di videonya. Dibaut ini adalah untuk mengunci si nap spoke atau ininya. Dan ini proses custom kayak gini nggak mudah teman-teman, nggak mudah. Ini harus dilakukan dengan mesin presisi dan emang sama ahlinya dan harus yang profesional. Jadi nggak mudah prosesnya, ribet, lama. Dan ini kerjaan yang kedua sebenarnya untuk saya sendiri, saya sendiri. Karena yang pertamanya ada waktu itu CX500. CX500 itu atau GL500 itu dia bentuk mesinnya samping kayak mobil, jadi kayak Moto Guzzi. Nah, dia sama, dia berbekal hapel juga, cuman hapelnya ke dia bukan di sebelah kiri. Jadi Honda CX500 atau itu barang langka banget. Dan motornya masih ada di sini, dan itu hapelnya sebelah kanan. Sama kejadiannya gitu, hubnya dirubah lagi semua prosesnya. Dan motor itu sampai detik ini juga masih ngejugruk tuh yang CX. Karena apa? Yaitu PR vitalnya belum dapat sampai detik ini. Jadi makanya buat teman-teman ya itu aja informasi aja lah, pikirin lagi kalau kalian akan nge-build motor-motor Jepang yang berbasis inline, V-twin, ataupun yang modelnya kayak CX itu, pikirkan lagi 2 kali matang-matang. Jadi kecuali motornya dapatnya sehat, full original komplit, is oke, lanjutin. Kalau yang cuman ala kadarnya, dapat seadanya, lebih baik mikir 2 kali. Karena tidak akan sempurna jujur kalau masukan dari saya begitu. Nah, terus lanjut lagi ke sistem, karena mewakili si futuristiknya yaitu teleskop depan. Jadi depan itu pakai USD upside down yang yang sudah mewakili sistem kerjanya modern banget, modern karena futuristik modern. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di depan ya. Ya, untuk sistem front end depan ini saya menggunakan USD. Jadi USD itu adalah upside down. Upside down ini kenapa saya pakai aplikasi di motor bergaya futuristik scrambler, yaitu biar benang merahnya dapat. Jadi karena motor futuristik ya, otomatis semuanya harus mewakili dengan beberapa part teknologi yang canggih dan lebih ke arah modern. Dan yang kayak tadi sesuai di belakang coating suspension, dan sekarang depannya menggunakan USD copotan X Suzuki GSX 1000. Jadi ini motor USD-nya lansiran terbaru karena dia menggunakan as hitam. Jadi as hitam ini bukan dihitemin, dia menggunakan material yang sangat bagus banget. Udah kelasnya di titanium bahannya. Jadi ini titanium, bukan besi biasa. Karena suspensi ini jujur pertama saya pegang ringan banget. Ini ringan banget. Jadi kalau kalian ngebandingin ya, seringan apakah dia? Mungkin teman-teman pernah ada yang angkat front end shockbreaker satu set motor Yamaha Scorpio Tiger, itu nggak ada apa-apanya. Ini lebih ringan lagi, walaupun segede gini ringan lagi karena dia titanium full banget, titanium. Dan ininya aluminium sudah berkelas, semuanya berkelas semua dan modern banget. Ini di eranya cabutan suspensi 2011-12 tahun segitu lancaran. Karena kalau untuk Moge di atas tahun 2010 itu sangat modern banget teman-teman. Beda di bawah. Karena banyak part-part Moge itu berkeliaran tuh teman-teman kadang nggak tahu dia lansiran berapa. Kebanyakan yang beredar itu lansiran di bawah 2000, karena di bawah 2000 juga tampaknya udah bagus banget. Jadi ya kalau ini di era tahun belasan, jadi udah sangat modern. Dan sistem ribbon dan preloadnya ada. Jadi nanti di sini, nah ini sistem preloadnya di sini. Jadi di setting sesuai dengan keinginan kita. Jadi beban motor ataupun pengen preloadnya seperti apa, nanti di sini ada dan di atas ada untuk ribbon. Jadi ada ini untuk ribbon, ini untuk preload. Jadi ini udah canggih banget. Terus dilengkapi dengan sistem double disc 4 pin untuk satunya 4 pin.
Jadi duanya total ada 8 pin. Kenapa terlalu berlebihan dan hedon ya karena emang bawaannya motor GSX 1000 dengan kecepatan yang powerful ya. Jadi dengan powerful kecepatannya dibarengi dengan pengereman sangat canggih, itu aja. Cuman kemarin dapetnya ini bawaan Fit saya vapor blasting karena warnanya hitam sebenarnya. Ini brandnya Tokicho dan kaki depannya dia Showa. Terus si disc brake-nya punyanya aplikasi Moge lain, makanya sini ada ring pinnya, beda lagi untuk menyesuaikannya. Nah, si sistem hubnya saya buat dari hub biasa, dari motor biasa. Jadi hubnya ini jujur kalau untuk enak untuk membuat sistem double disc itu dari ini kebetulan hubnya dari Yamaha Scorpio. Kalian bisa cari Yamaha Scorpio ataupun Thunder 2.5, itu hubnya sangat enak untuk dibikin double disc teman-teman. Dan kuat banget, kokoh karena materialnya enak banget. Jadi untuk kanan kirinya diakalin tuh gampang. Bisa Yamaha Scorpio ataupun Thunder 2.5. Jadi kalau teman-teman melakukan perubahan atau modifikasi di hub untuk jadi double disc itu ada dua bisa kemungkinan yang sangat mudah untuk dilakukan perubahan. Lanjut ke sistem ya kayak stang kemudi udah pasti bentuknya ngikutin si karakter motornya sendiri, banyak lekukan, terus dengan triple cam ataupun racer bergaya Harley tua. Jadi dia stangnya tripis itu 3 bagian, jadi kanan kiri sama bagian atasnya penguat bar N ini bisa lepas semua. Jadi kalau dipecah stangnya ada 3, jadi unik. Jadi nanti bisa dilihat dari detailnya. Cuman saya maaf tidak bisa ngasih video dari awalnya, jadi karena waktu itu nggak ke-record teman-teman dari awalnya. Jadi dari proses pembuatannya. Jadi motor ini waktu awal proses pembuatannya kan lama banget, sudah makan waktu bertahun-tahun saking lamanya. Proses pembuatannya sebenarnya sebentar, cuma waktu itu mesinnya. Dan jujur sampai detik ini saya nggak bisa nunjukin video ke kalian cek sound engine-nya. Karena apa? Karena sampai detik ini motor ini mesinnya masih bermasalah. Jadi saya nggak bisa nunjukin, makanya minta doanya biar motor ini segera sehat, pugar kembali si mesinnya. Dan nanti saya pasti akan janji di saat motor ini sehat, pugar kembali, saya akan tayangin lagi khusus untuk video saya pakai riding dan suaranya yang pasti. Makanya kenapa belum saya publish untuk di video kali ini, jadi maaf banget karena belum sehat bugar banget. Cuman karena nanti biar sectionnya ada 2 video, makanya saya tampilin dulu sekarang untuk proses semua detailnya. Terus apa lagi ya, ini materialnya saya bahas ini aja ya. Jadi material yang ini menggunakan aluminium 3 mili. Jadi ini untuk mengisi ruang kekosongan, rongga kekosongan biar dalamnya nggak kelihatan kayak expose, jadi biar detail. Jadi teman-teman barangkali yang mau bikin motor-motor gini juga bisa bergaya seperti ini, silakan. Karena ini adalah selain estetik, dia selain estetik, fungsinya ada. Jadi fungsi dan fungsinya tuh bener-bener fungsinya ada. Jadi untuk menutupi ribetnya si harness wiring yang ada di dalam, karena harness wiringnya ribet banget, banyak banget numpuk. Makanya kalau lihat di areal sektor sini hanya sekedar aki sama sistem regulator aja, dan regulatornya ini rakitan teman-teman, karena regulator untuk cari di pasaran sampai berbekal ke eBay saya nggak nemu. Cuman kalau CDI saya nemu untuk bawaan orinya, apanya semuanya ada. Kenapa balik lagi ke obrolan tadi, kenapa motor ini belum sehat betul? Peak pulsernya sampai detik ini saya mencari baik di eBay, di platform yang ada di Indonesia sendiri, lokal ataupun itu saya nanya ke beberapa link, itu tidak ada yang ngejual si ininya, dan susah banget. Kalaupun ada malah nawarin ngejual motornya dengan kondisi mati. Ini ada nih masih lengkap tapi motornya silakan jual aja ya kan, nggak ini juga ya, maksudnya spare budget terlalu gede gitu, ngapain beli motornya. Terus ada juga tanya ini nih malah ngejual mesinnya, jadi banyak sampai 7 orang nawarin seperti itu. Jadi kadang-kadang ya nanti balik lagi ke si ownernya yang punya ini, silakan. Jadi karena jujur kalau saya sih sudah berusaha sangat keras banget. Kalau menyerah ya saya itu tipikal orang yang penasaran, jadi terus berusaha. Pokoknya berusaha karena peak pulser ini nggak bisa direka-reka atau dikarang-karang teman-teman. Jadi peak pulser itu adalah titik dimana untuk ngebaca api.
koilnya 2, tapi loncatan businya 4 karena businya pakai 4. Jadi peak pulser itu semuanya ada 6 pin, 6 titik. Itu rumit banget, rubit. Dibuat simetris nggak bener, dibuat tidak simetris nggak bener karena blueprintnya kita nggak nemuin yang ukuran spesifik, jadi susah. Jadi makanya ya udahlah, sambil berjalan kita buat aja dulu videonya, oke? Nah, terus tema apa lagi ya? Pembuatan tangki saya sesuai dengan gaya si ininya sendiri ya, si apa namanya? Si frame-nya ini sendiri lah. Sisa-sisanya mungkin karburator. Nah, karburator yang orinya tuh ada. Yang orinya ada, cuman dia sudah mengalami problem lah. Nah, ini saya ambil. Nah, ini karburator orinya, teman-teman. Ini karburator ori dari si motor NV400 ini sendiri. Nah, unik kan karburatornya kan? Nah, begini, unik tuh karburatornya. Nah, ini sudah dibersihkan sedemikian rupa, semuanya sudah dibalikin, di restore, di setting nggak bener. Jadi emang vakumnya sudah dimakan usia. Dan vakumnya kemarin beli eBay, ada, datang, pesen, order, tiba-tiba di set nggak fit, ada kelonggaran sedikit. Jadi kalau kelonggaran sedikit ya akhirnya anginnya bocor ya, nggak bisa. Beda dengan skep. Kalau sistem skep enak. Sistem skep bisa dibuat, bisa diacak-acak di Cannibal juga bisa, dan bisa di custom bener-bener. Tapi kalau vakum nggak bisa. Jadi kemarin akhirnya ya buang spare uang gede juga untuk si vakum dan repair kitnya, karena ternyata semuanya meleset nggak ngepas. Walaupun serinya NV400 tapi kode-kodenya ini nggak spesifik, karena kodenya ini juga saya nggak paham, karena cari di blueprintnya juga susah banget. Terus tanya ke pedagangnya juga katanya bisa, tapi setelah nyampe Indonesia nggak bisa. Tapi ya udahlah, namanya juga yang penting ikhtiar, sudah berusaha, jadi cukup puas walaupun hasilnya tidak fit, tapi buat saya itu cukup puas karena itu pengorbanan yang sangat lama banget untuk nyari vakum, bertahun-tahun juga. Akhirnya dari karbu itu pupus sudah, harapan untuk dipakai. Nah, yang fit ini saya pakai karbu PE28 dengan 2 sistem. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sebelah sininya ada nanti videonya. Jadi dia ada 2 sistem karbu. Jadi ini sebelah kiri. Nah, ini sebelah kirinya dengan mesin bagian depan. Mesin bagian belakang. Sebelah kiri. Nah, kalau yang sebelah kanan mesin bagian depan. Jadi dia satu-satu untuk memaksimalkan si sistem pembakaran atau pengabutannya. Nah, kenapa dia nengok kanan? Karena emang space-nya sempit banget. Nggak mungkin ditaruh di tengah-tengah. Udah pasti harus nongol kanan-kiri. Harus monyong. Dan ini juga pakai 2 ini sudah discuss dengan beberapa pemain lah. Ahlinya di motor ini katanya lebih baik 2. Kalau satu itu katanya putaran bawahnya oke, tengah ke atasnya nggak ada. Dan disarankan pakai 28 untuk sistem NV400 ini. Jadi akhirnya saya pakai 28, PE28 ori ya. Jadi ini bukan KW-KW teman-teman, maaf. Ini ori, dan sistem atasnya untuk sistem skepnya unik nih ya. Nanti boleh dilihat di videonya, lihat detailnya. Jadi dia sistem kayak istilahnya kepala orai kobra katanya begitu, karena ada di pasaran saya lihat banyak di marketplace ada ngejual ininya belok ke kanan. Jadi fungsinya biasanya untuk di Vespa racing yang notabene adalah mengganggu tepong atau si buletan seksinya itu, si tepongnya itu. Jadi makanya dia dibelokin. Nah, kayak ini kalau ke atas kemarin kayaknya ribet, akhirnya dibelokin. Jadi enak banget. Nah, suaranya kedengeran nggak? Nah, jadi mantep banget karena karbu kalau yang ori begini enak, temen. Tuh, mantep banget ya. Terus sistem header knalpot dibuat semuanya dari nol di sini, di handmade di sini dengan menggunakan cover berbahan aluminium 3 mili. Jadi ini semua bikin. Sistem kaki step bikin juga dengan detailnya bagus banget tuh, teman-teman. Jadi dua bahan. Jadi ada dua bagian, yaitu sistem pembuatannya menggunakan laser. Jadi balik lagi kenapa menggunakan laser, yaitu memangkas waktu, efisien, kerjaannya jadi lebih detail,
Jadi teman-teman lebih memaksimalkan dan akhirnya lebih kelihatan lebih modern aja ya, lebih canggih. Ini ada kayak ini nih, ada saya buat namanya di sini ada tulisan Yasashi Garage. Nah ini kalau untuk menggunakan manual buat ya si garage gini, wah udah nggak akan bisa teman-teman. Jadi saya menggunakan kecanggihan yang sudah ada yaitu laser cutting. Jadi semuanya step ini dibuat juga, pedal ini juga dibuat. Pedal ini dibuat, semuanya dibuat, jadi rata-rata apa yang ada di motor ini, karena ya saya sendiri sebenarnya udah lama. Pertama kali saya mengenal sistem laser cutting itu di era tahun 2014-an. Jadi 2013-14 itu sudah mengenal eranya laser cutting. Waktu itu sebenarnya laser cutting itu satu pabrikan besar di Bandung yang kerjaannya ngerjain banyakkan kerjaan apa ya, untuk keperluan rumah. Dia untuk tralis, untuk begitu-gitu, ataupun untuk sub apa ya, seperti kayak barang-barang IT begitulah, kayak case komputer apa gitu-gitu. Dan akhirnya saya tanya-tanya, ada temen yang emang ngelakuin di bidang itu, bisa katanya untuk besi. Jadi akhirnya untuk ketebalan sampai maksimal 2 cm juga ada di sini, ada 2 cm. Jadi enak banget. Jadi makanya sebenarnya udah lama banget kalau saya beberapa part yang menggunakan yang potong-potongan gede ataupun kecil yang harus detail, saya pasti larinya ke laser cutting. Nah, begitu teman-teman. Nah, cover radiator juga ini menggunakan bahan plat 3 mili. Cuma kalau lubang ini gede-gede banget, ini nggak saya laser. Ini semuanya pakai hole saw, di saw gede banget di hole. Nah, ini menggunakan cover. Terus apalagi ya, sistem-sistem semuanya radiator semua sudah dirakit ulang, di custom sendiri, karena bawaannya ya udah pada hilang, nggak ada, udah pada hilang. Jadi akhirnya di custom, disesuaikan lagi semuanya. Terus apa lagi ya, ya udah mungkin itu aja. Nanti teman-teman bisa cek video lebih detailnya di motor ini, nanti saya sertain semuanya. Terus barangkali ada nanti pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar. Jangan lupa minta di like-nya dan di subscribe. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Franky Mori. Dadah, see you, dadah, bye-bye.